Selamat siang, hari ini hari Jumat 20 Juni 2025. Kami Tarawa Laptop akan melakukan pengetesan buku panel PLTS Hybrid 1000 watt 12 volt. Ini pesanan dari saudara Ilham Komres di Kebumen. Oke, untuk tampilan depan seperti ini ya. Ini indikator input PLN, indikator input PLTS. Nanti inverter on, ini on, PLN masuk, ini on. Kemudian wattmeter, baterai capacity, dan selektor untuk modenya. Yang pertama ada mode auto, PLN, dan PLTS. Untuk mode auto kami jelaskan dulu ya. Untuk mode auto ini nanti sistemnya hybrid, jadi akan bergantian antara PLN dan PLTS, akan tetapi yang menjadi prioritasnya adalah PLTS. Jadi outputnya akan menggunakan PLTS waktu-waktu nanti baterai berkurang. Jadi ketika baterai berkurang di bawah 11,3 volt atau kurang lebih di bawah 30% dari kapasitasnya, inverter akan dimatikan dan akan berpindah ke PLN seperti itu. Dan inverter akan dinyalakan kembali ketika baterai sudah terisi di atas 13 volt atau di atas 80% dari kapasitasnya. Dan ketika inverter sudah dinyalakan, otomatis akan berpindah ke PLTS kembali. Kemudian untuk yang kedua adalah mode PLN. Mode PLN ini sebaliknya, outputnya akan menggunakan PLN secara terus menerus, dan nanti suatu-waktu listrik PLN padam, inverter atau PLTS siap untuk membackup karena dia akan standby on seperti itu. Sama seperti sebelumnya, tetap penggunaan baterai dibatasi, tidak boleh kurang dari 30%. Artinya di bawah 30% atau di bawah 11,3 volt akan dimatikan. Sama juga seperti tadi, akan dinyalakan kembali setelah terisi di atas 13 volt. Kemudian yang ketiga adalah mode PLTS ya. Mohon maaf, nanti untuk mode PLN tadi, ketika nanti PLN sudah menyala kembali, maka otomatis ke PLN kembali, dan inverter atau PLTS tetap standby untuk membackup. Nah, lalu yang ketiga adalah mode PLTS. Mode PLTS ini terus-menerus menggunakan PLTS sampai 0% baterainya sampai habis ya, seperti itu. Jadi untuk mode PLTS ini kami sarankan digunakan dalam kondisi darurat saja. Oke, langsung saja kita bagian dalam inverternya 1000 watt 12 volt. Ini di bagian bawah ini ada terminal, yang sebelah kiri ada dua, ini terminal baterai dan panel surya. Untuk pemasangannya tidak boleh terbalik ya, sama plus atau positif di sebelah kiri, minus atau negatif di sebelah kanan. Pemasangan tidak boleh terbalik dengan sistem 12 volt DC. Kemudian di sebelah kanan ada juga input dan output. Input yang dihubungkan dengan PLN, output yang dihubungkan dengan beban atau instalasi listrik di rumah. Untuk saat ini output kami hubungkan dengan beban berbagi pas di sini ya. Oke, untuk bebannya ini. Kemudian di sini ada MCB, 3 MCB, baterai, MCB PV atau panel surya, dan MCB output. Untuk baterai nanti dinyalakan lebih dahulu, kemudian diikuti dengan panel surya. Untuk matikannya sebaliknya, panel surya dulu baru baterai ya. Yang terakhir nanti adalah output. Oke, langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterainya. MCB baterai naik. Nah, kita ulangi ya sekali lagi. MCB baterai naik. Kita perhatikan di sini. Nah, setelah indikator LED yang kedua menyala, artinya inverter atau PLTS sudah siap digunakan. Nah, kita lihat juga di sini indikator hijau menyala, artinya inverter tidak ada masalah ya. Kalau indikatornya berubah menjadi merah, artinya ada trouble atau ada masalah di inverternya. Kemudian kita lihat di ECC normal ya. Oke, rata-rata tegangan baterai 13 volt. Baik, kemudian kita naikkan MCB output seperti ini. Beban sudah menyala. Kita lihat di bagian depan. Oke, indikator PLTS sudah menyala, wattmeter juga menyala. Paling atas sebelah kiri warna biru adalah tegangan output, di bawahnya adalah beban. Kipas tadi ya, kurang lebih 50 watt, di bawahnya lagi adalah suhu. Di sebelah kanan paling atas warna merah itu adalah arus, di bawahnya lagi timer, di bawahnya lagi adalah power factor atau total konsumsi daya. Ini seperti odometer pada kendaraan. Oke, ini pada mode auto kita masukkan input dari PLN. Oke, PLN sudah masuk, output tetap PLTS ya, karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa auto prioritasnya adalah PLTS atau inverter. Kita coba switch ke PLN. Nah, tegangan PLN lebih rendah, ini otomatis berpindah ke PLN. Tegangan PLN lebih rendah ya, kita perhatikan. Kita pindah ke PLTS lagi. Oke, tegangan PLTS lebih tinggi daripada tegangan PLN. Kita coba ke mode PLN lagi.
Ada mode PLN juga ditandai dengan indikator warna merah di sini, bisa sebagai tanda bahwa kita sedang menggunakan PLN. Kita pindah ke auto. Nah, di sini indikatornya padam ya. Baik, kita lanjutkan. Kita simulasikan bahwa baterai sudah berkurang di bawah 30% atau di bawah 11,3 volt. Kita turunkan tegangannya. Nah, sudah. PLTS padam, otomatis beban berpindah ke PLN tanpa ada jeda atau mati sebentar. Oke, langsung pindah. Ketika baterai terisi kembali di atas 13 volt. Oke. PLTS menyala dan otomatis akan berpindah ke PLTS ya. Kita lihat tegangannya berbeda ya antara PLN dan PLTS. PLTS lebih tinggi, artinya ini normal untuk sistem auto ya. Kita pindah ke mode PLN. Mode PLN sudah berpindah ke PLN. Oke, PLTS tetap menyala sebagai backup nanti sewaktu listrik PLN padam ya. Beban tetap menyala. Kita matikan sumber dari PLN. Sumber PLN mati, PLN padam, otomatis langsung berpindah ke PLTS tanpa ada jeda ya, seperti itu. Kita kemudian kita nyalakan lagi untuk PLN-nya. Nah, otomatis berpindah ke PLN kembali. Seperti itu. Oke. Kita coba kita matikan lagi sumber PLN. Lalu apabila kita dalam kondisi misalnya listrik PLN padam, otomatis akan di backup oleh PLTS. Ketika dalam kondisi ini baterai habis seperti apa? Nah, baterai habis, otomatis sudah tidak ada output lagi ya. Tidak ada output lagi. Nah, dalam keadaan darurat butuh penerangan segera, kita bisa switch ke PLTS seperti ini. Nah, PLTS akan on. Oke, beban kembali menyala. Baik, nah untuk mode PLTS ini kami sarankan untuk digunakan untuk dalam kondisi darurat saja, karena ini akan menguras baterai sampai 0%. Kekurangannya ketika kita menggunakan baterai dihabiskan sampai 0%, maka masa pakai baterai akan berkurang ya, jadi cepat rusak baterainya. Oke, itu saja. Jadi secara fungsi semua normal ya, mode auto, PLN, PLTS semua dalam keadaan baik. Kemudian untuk secara fisik box panelnya juga dalam keadaan baik. Jadi sebelum kami kirim, kami pastikan semua dalam keadaan baik, dan ini siap dikirim kepada saudara Ilham Komares di Kebumen, Jawa Tengah. Oke, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.